warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fa'alafa baina qulubina. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, beserta hadirin dan viewers yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan semangat perjuangan bangsa. Hadirin dan viewers, apa kabar? Apakah baik semuanya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya ada 3 konsep yang berkaitan dengan pemberdayaan harta benda. Konsep yang pertama, ada konsep komunisme dengan menitik beratkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak dalam memegang harta benda. Maka konsep tersebut hanya menguntungkan bagi si miskin, namun merugikan bagi si kaya. Kedua, ada konsep kapitalisme dengan menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Maka daripada itu, lahirlah the rich richer and the poor poor. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Al-qawi yakul dhaif wal alim yakul jahil. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah. Sedangkan orang-orang yang pintar menguasai orang-orang yang bodoh. Penghisapan manusia terhadap manusia saat ini hanya menjadi derita dan akan melahirkan untayan air mata bagi kaum duafa. Konsep yang ketiga, maka muncullah konsep Islam dalam pemberdayaan dengan keseimbangan. Kaila yakunu daulatam bainal agniya'i minkum. Agar harta benda kalian tidak hanya bergulir di tengah-tengah orang kaya di antara kalian, tetapi dirasakan pula oleh kaum duafa. Hadirin rahimakumullah. Prinsip inilah yang melahirkan konsep zakat, infak, dan juga sedekah. Yang ketiga, dalam konflik tersebut muncullah konsep Islam dengan keseimbangan dalam pemberdayaan. Kaila yakunu daulatam bainal aghniya'i minkum. Agar harta benda kalian tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya di antara kalian, tetapi dirasakan pula oleh orang-orang kaum duafa. Prinsip tersebut melahirkan kegiatan zakat, wakaf, infak, dan juga sedekah. Maka, untuk mengoptimalkan hal tersebut, kami bertiga akan membawakan syarahan yang berjudul Zakat Solusi Pengentasaan Kemiskinan dengan landasan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, pemberi welas asih, yang maha penyayang, pemberi kasih sayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dewan Hakim, para hadirin dan juga viewers yang kami muliakan, ayat tersebut turun atas dasar permintaan Abu Lubabah beserta dua temannya yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, maka terimalah harta benda kami dan sedekahkanlah harta benda kami, serta mintakanlah ampunan untuk kami." Rasul pun menjawab, "Maaf Lubabah, aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk menerima harta sedikit pun." Dengan hal tersebut, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima harta tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 tadi. Khususnya pada lafaz khudz min amwalihim. Kalau kita lihat lebih jauh, kalimat khudz di samping bermakna sigot amr. Artinya juga mengisyaratkan agar para amilin, agar para pengatur harta zakat memiliki manajemen yang profesional dan juga proporsional. Mengapa demikian? Pertama, karena sadar membayar zakat itu hanya sedikit. Dan yang kedua, memerintahkan agar para amilin memiliki manajemen yang baik, profesional, dan juga proporsional. Terbukti zaman Orde Baru ketika para amilin tidak memiliki manajemen yang baik dan juga bagus, zakat beralih fungsi yang awalnya mensejahterakan rakyat dan zakat hanya menjadi jaket. Hadirin dan viewers yang kami muliakan, lalu apa hikmah zakat bagi para muzaki? Jika kita lihat,
Yang pertama pada lafal tutohiruhum yang mempunyai makna membersihkan harta benda kita dari hak-hak orang fakir, hak-hak orang miskin, orang-orang yang terbaring di pinggir-pinggir jalan yang tiap harinya hanya isak tangis yang ia rasakan. Yang kedua, pada lafal watu zakihim maknanya membersihkan hati dan diri dari penyakit rakus, tamak, dan juga serakah. Mengapa demikian? Jika penyakit-penyakit tersebut masih tersimpan, masih berada di tengah-tengah kita, niscaya akan lahirlah hartawan berjiwa korun, penguasa berotak Firaun, dan juga pengusaha bermental ta'labah. Na'udzubillahi min dzalik. Fungsinya bukan lagi mensejahterakan rakyat, tapi sebagai pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Betul hadirin? Yang ketiga, pada lafaz sakanul lahum, maknanya dengan zakat, wakaf, dan infak hati senang dan jiwa tenang walaupun memiliki banyak uang. Namun sebaliknya, jika para agnia, para konglomerat enggan untuk berinfak, enggan untuk berwakaf, bahkan enggan untuk membayar zakat, maka suatu negara bisa kiamat. Walau gedung makin bertingkat, walau mobil makin mengkilat, dijamin rakyat sulit berdaulat. Apalagi jika pejabat sudah menjadi penjahat, menyikat uang rakyat, jelas bangsa bisa kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam laisal mu'minuna alladzi yashba' wa jaruhu ja'i' ila janbi. Bukanlah orang-orang mukmin orang yang hidupnya kenyang sendirian, tetapi tetangganya hidup dalam kelaparan. Jujur saja hadirin, saat ini banyak pejabat yang tidak peduli terhadap nasib rakyatnya. Tak peduli rakyat mati asalkan saya duduk senang di atas kursi, disajikan kopi dan roti, ditemani wanita-wanita seksi, jalan-jalan ke Bali pakai mobil Mercy, tahu-taunya dia korupsi. Dengan demikian, negara kita, Indonesia akan maju bila dipimpin orang-orang yang peduli terhadap nasib kaum rakyat. Orang-orang yang mau membayar zakat dan orang-orang yang tidak segan untuk membayar infak dan juga sedekah. Punya harta Ngapain kalau nggak berkah, Fikirin mau jadi miskin Gak mungkin. Allah yang jamin Hidup indah bila mencari berkah. Dewan Hakim yang kami muliakan, maka daripada itu semangat zakat, wakaf, dan infak harus kita aplikasikan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hadirin dan viewers yang kami banggakan, dari untayan barusan dapat kita simpulkan bahwa membayar zakat adalah wajib hukumnya bagi kaum muslimin. Dan juga jika para agnia yang sudah mau membayar zakat, para konglomerat yang sudah mau memperhatikan nasib rakyat, dan juga pejabat yang sudah melihat masyarakat, maka akan lahirlah tatanan negara dan bangsa yang aman, nyaman, dan juga tentram. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi